Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan menyampaikan tutorial aplikasi SiapJIS volume 2 untuk pelaporan zakat fitrah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaporan zakat fitrah ini sekarang menggunakan aplikasi web yang beralamatkan pada situs SiapJIS Bajnas Ciamis Kabupaten.co.id. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu persiapkan selaku operator di desa, yaitu yang pertama adalah data UPZ di desa masing-masing, atau mohon maaf, data TPZ di desa masing-masing yang meliputi pertama nama ketua TPZ, nomor NIK-nya, nomor HP, dan alamatnya. Kedua, nama sekretaris, NIK, nomor HP, dan juga alamatnya. Selanjutnya, nama bendahara, NIK, nomor HP, dan juga alamatnya. Yang selanjutnya adalah nama ketua lingkungan ataupun kepala dusun. Yang kedua yang perlu Bapak siapkan adalah data muzaki di setiap TPZ tersebut. Dan yang ketiga, data mustahik. Dan yang keempat, data sabilillah. Itu yang perlu Bapak masukkan ataupun yang Bapak siapkan. Dan untuk akunnya, nanti di TPZ itu akan dibuatkan oleh operator UPZ desa masing-masing dengan username-nya yaitu nomor HP ketua TPZ, dan passwordnya 12341234. Nah, langsung saja kita masuk kepada tutorial aplikasi SiapJIS tahun 2025. Nah, untuk pengisian ataupun nanti Bapak melaksanakan tugas di TPZ-nya masing-masing ataupun di UPZ desanya masing-masing, yang pertama Bapak silahkan masuk email UPZ desa yang telah didaftarkan kepada Bajnas Kabupaten Ciamis. Dan mohon maaf, saya mengambil contoh dari akunnya Desa Cihorbeti sebagai sampling. Nah, kita masukkan dengan username ataupun emailnya, yaitu email UPZ desa masing-masing dengan passwordnya yang telah diberikan oleh Bajnas Kabupaten Ciamis. Selanjutnya silahkan Bapak submit ataupun login. Nah, pada halaman dashboard aplikasi UPZ desa seperti ini Pak tampilannya. Dan untuk misalnya volume 1 telah disampaikan bahwa aplikasi SiapJIS ini sekaligus aplikasi yang dapat merekap infak reguler Bapak ataupun program infak celengan Bajnas di desa Bapak masing-masing. Nah, di sini nanti Bapak akan bisa mengecek jumlah saldo yang telah Bapak kumpulkan ataupun Bapak simpan di Bajnas, dan nanti juga di aplikasi ini Bapak bisa menyalurkan ataupun mengajukan permohonan penyaluran baik dari infak kenceleng Bapak maupun bantuan dari Bajnas Kabupaten Ciamis. Nah, untuk saat ini kita akan fokus di volume 2 yaitu tentang bagaimana pelaporan zakat fitrah. Nah, untuk pelaporan zakat fitrah silakan di akun UPZ desa Bapak masuk ke kolom zakat fitrah ataupun dashboard zakat fitrah. Nah, di sini ada beberapa menu, ada tim pengumpul, ada penghimpunan, ada data sabilillah, ada penyaluran sabilillah, dan penyaluran amilin. Nah, untuk membuat akun pada TPZ masing-masing, silahkan Bapak klik di tombol tim pengumpul. Nah, seperti ini Pak. Desa Cihorbeti pertama telah membuat akun seperti ini Pak. Ini adalah akun TPZ RT 01 RW 02 Dusun Desa Cihorbeti. Dan untuk menambahkannya, nanti Bapak
harus membuat akun-akun TPJ yang ada di desa Bapak masing-masing. Kita tambahkan misalnya contohnya nih Pak, kita tambah. Nah, di sini nama tim pengumpul silahkan Bapak sebagaimana biasa, mau sekupnya dusun, RT atau RW itu dikembalikan kepada Bapak sebagaimana biasanya. Misalnya kita bikin dulu akun dusun desa, misalnya ya Pak, TPJ, mohon maaf, TPJ dusun desa. Nah, ditambah nama dusun desa, jumlah penduduknya. Nah, dalam pengisian jumlah penduduk, kami berharap bahwa Bapak mengisikan jumlah penduduk itu sesuai dengan database yang ada di desa masing-masing yang mencakup jumlah penduduk dusun desa di desa Cihulbeti tersebut, Pak. Dan nanti bisa dikembangkan dengan penambahan jumlah mujaki yang di luar dusun Bapak, misalnya mujaki pendatang ataupun yang ikut membayar di dusun Bapak. Misalnya kita kategorikan jumlah mujakinya ada 1.200 orang, Pak. Nah, jadi untuk jumlah penduduk itu tidak hanya kepala keluarga saja, tetapi dengan seluruh anggota keluarganya. Nah, untuk RW ini ditambahkan Pak, misalnya 02, RW-nya 03. Lokasinya silakan Bapak, kalau mengetahui titik lokasinya di jalan apa, silakan. Kalau 3 misalnya blok apa, itu enggak disilakan Pak. Misalnya untuk simulasi jalan Cihulbeti, itu silahkan. Nah, setelah ini Bapak silahkan isikan kolom ketua TPJ, Pak. Nah, apabila misalnya Bapak sudah mengisi siapa saja daftar ketuanya, silahkan ditambahkan kepada kolom yang sudah terdaftar. Namun, apabila belum, maka Bapak silahkan mengelikkan atau memilih pilihan belum terdaftar. Maka Bapak bisa menambahkan secara langsung. Misalnya, untuk ketua TPJ kita beri simulasi dengan nama Haji Suparman. Nick-nya ini wajib diisi Pak, mohon maaf, 320706. Misalnya kita buat simulasi, nomor HP-nya wajib diisi karena nomor HP ini yang nanti akan menjadi username di akun TPJ Bapak nantinya. Misalnya seperti itu, alamatnya misalnya Pak. Nah, lalu ketik simpan Pak. Berhasil ditambahkan. Oke. Nah, Haji Suparman sudah terinput sebagai ketua TPJ di dusun desa. Selanjutnya sama seperti tadi Pak, data sekretaris. Apabila sudah, maka silakan Bapak pilih di sini. Tapi apabila belum, maka Bapak pilih tombol belum terdaftar. Misalnya namanya Bapak Uyun untuk sekretaris. Dengan nick-nya dan nomor HP-nya misalnya. Dan alamatnya silahkan diisikan.
disimpan, berhasil. Nah, dan untuk bendahara sama seperti tadi Pak, silahkan klik belum tersedia, belum terdaftar. Misalnya bendaharanya kita simulasikan dengan nicknya. Nomor HP-nya, alamatnya, seperti ini Pak. Nah, Haji Komara. Dan untuk ketua lingkungan kita isikan Pak. Walaupun ketua lingkungan ini tidak termasuk ke dalam data Amilin, tetapi ketua lingkungan ini ataupun kepala dusun yang bertanggung jawab atas dusun tersebut dan juga atas data tersebut Pak. Misalnya kita simulasikan namanya, nicknya, nomor HP-nya, alamatnya, lalu simpan. Nah, apabila telah diisi semuanya, maka Bapak silahkan simpan dan download surat tugas. Pengumpul berhasil ditambahkan. Oke. Nah, otomatis surat tugas pengumpul terdownload otomatis dalam format PDF dan nanti silahkan Bapak print dan langsung silahkan Bapak tanda tangan dan berikan kepada ketua TPJ di dusun tersebut. Nah, selanjutnya Pak, ini sudah terbentuk ataupun sudah jadi TPJ dusun desa Pak. Nah, silahkan akun ini Pak, khususnya nomor telepon dan sandinya nanti silahkan Bapak berikan kepada ketua ataupun operator di TPJ tersebut. Agar mudah, misalnya gini Pak, kita bisa langsung copy paste. Nah, dan untuk masuk ke aplikasi TPJ, silahkan Bapak logout dulu Pak. Logout dulu. Dan silahkan Bapak masukkan nomor ketua TPJ di dusun desa tersebut. Nah, dengan passwordnya, seperti tadi diperlihatkan bahwa passwordnya adalah 12341234. Dan nanti ketika akun ini di saat Bapak melaksanakan transaksi ataupun penghimpunan dan pencatatan pembayaran zakat fitrah, maka aplikasi ini bisa digunakan secara paralel baik oleh 1, 2, ataupun 3 orang Pak, dengan alamat atau user yang sama dan password yang sama. Kita coba Pak dengan passwordnya 1234 1234, lalu submit Pak, ataupun login. Nah, akan muncul seperti ini Pak, TPJ dusun desa. Berarti ini sudah langsung masuk kepada akun TPJ di dusun desa. Nah, keterangannya akan seperti ini Pak.
Nama ketua, sekretaris, bendahara akan tercatat, dan jumlah jiwa ini Pak sudah langsung terinput, yaitu 1.200 jiwa. Dan dalam aplikasi TPJ ini, apabila terdapat penambahan ataupun misalnya adanya kekeliruan data, ini nanti di kolom selanjutnya itu bisa diedit oleh Bapak. Nah, selanjutnya Pak, kecuali untuk kepengurusan ini Pak. Kepengurusan ini Bapak tidak bisa mengedit di TPJ, tetapi harus menghubungi operator desanya masing-masing atau operator UPJ desanya masing-masing. Nah, selanjutnya Pak, silahkan Bapak masuk ke dalam kolom Muzaki Pak. Nah, dalam kolom Muzaki ini Pak, yaitu kolom yang menginputkan ataupun memasukkan data-data Muzaki ataupun orang yang membayar zakat di TPJ tersebut Pak. Dalam kolom ini Bapak bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah secara input manual dengan menginputkan nama kepala keluarga, jumlah jiwanya berapa, RT berapa, dan RW berapa. Ada juga Pak yang secara cepat, Bapak bisa secara mengimport ataupun memigrasi datanya Pak. Dengan cara Bapak masuk ataupun pilih import, lalu download dulu format file Excel-nya Pak. Nah, format file Excel ini nantinya bisa dimigrasi langsung kepada kolom Muzaki tersebut Pak. Hanya saja silakan Bapak perhatikan keterangan ini Pak. Jangan sampai nanti pas Bapak menginputkan nama-nama itu terjadi kesalahan. Karena apabila misalnya tidak mematuhi atau mengikuti keterangan yang ada di dalam kolom ini, nantinya bisa jadi data Bapak tidak terinput ataupun tidak terbaca. Dan dalam menginputkan silahkan baris nomor 1 dan 2 hanya contoh silahkan diganti. Nah, kolom warna kuning ini wajib diisi Pak. Sedangkan yang warna hijau ini apabila ada silahkan isi dan itu lebih baik diisi Pak. Supaya apa? Supaya nantinya ke depan baik dari UPJ atau TPJ di dusun itu memiliki data dan kabupaten, desa, dan kecamatan juga punya data Muzakinya Pak. Nah, dan untuk misalnya ini Muzaki luar, apabila Bapak ingin mengimport, ada rumusnya Pak. Muzaki TPJ Bapak menggunakan nomor 0. Itu untuk codering ataupun klarifikasi Pak. Nah, yang kedua, apabila Muzaki luar, Bapak silakan ketikkan 1. Dengan keterangan Muzaki luar itu adalah orang yang membayar zakat di TPJ Bapak, tetapi orang tersebut bukan warga di dusun Bapak, tetapi membayarnya di dusun Bapak, maka silahkan terima dan berikan kolom 1 Pak, ataupun pilihan angka 1. Hati-hati juga Pak dalam penulisan NIK dan nomor, apabila dalam penulisan NIK dan nomor itu diawali dengan tanda petik di atas Pak. Nah, baru diteruskan dengan nomor supaya nanti tidak korup dalam penulisannya Pak. Nah, itu cara yang terinput secara manual. Nanti Bapak silahkan pilih di mana Bapak tadi menyimpannya, misalnya seperti ini Pak. Bapak silahkan pilih open, lalu import. Nah, data NIK ini sudah terdaftar. Ini sebagai contoh Pak, karena apabila Bapak menggunakan ataupun mengimportkan dan terdapat NIK double, maka sistem akan secara otomatis menolak NIK tersebut Pak. Dengan alasan bahwa supaya tidak terjadi double data pada kolom Muzaki Pak. Jadi klarifikasinya dengan NIK-nya. Nah,
Selanjutnya Pak, apabila Bapak ingin menambahkan secara manual, Bapak tinggal klik tambah manual. Nama kepala keluarganya, misalnya kita simulasikan dengan keluarga Bapak Totong. Bapak Totong ini jumlah jiwanya ada 5 orang. 5 orang itu termasuk Bapak Totong, Ibu Totong, dan 3 orang anaknya. Itu 5 orang. Ataupun misalnya Bapak Totong, istrinya, 2 anaknya, dan 1 cucunya, tetapi dalam 1 kakak, maka Bapak tetap tuliskan 5 sesuai jumlah dalam kakaknya tersebut. Misalnya 5 jiwa, RT-nya kita tulis 02, RW-nya 02. Maka silakan simpan. Nah, data Muzaki berhasil ditambahkan. Oke. 1 Bapak Totong. Yang kedua, kita membuat simulasi dengan variatif, Pak. Misalnya Ibu Mimin. Nah, Ibu Mimin ini karena seorang janda, dia hanya hidup dengan 1 orang anaknya. Berarti jumlah jiwanya 2 orang. RT-nya kita tulis 02, RW-nya 03. Kita simpan, Pak. Berhasil disimpan. Oke. Nah, Mimin sudah terinput, Pak. Apabila Bapak ingin merubah, silahkan klik tombol yang ada pensilnya, Pak. Itu bisa dirubah. Nah, dan kita akan buat simulasi ketiga, yaitu orang yang bukan penduduk di dusun Bapak, ataupun yang disebut dengan muzaki luar. Kita tambah, Pak. Misalnya Bapak Ronald. Bapak Ronald ini orang Jakarta, tetapi dia berdomisili di dusun Bapak, di TPJ Bapak, walaupun KTP-nya belum masuk di dusun Bapak, tetapi ingin melaksanakan dan menunaikan membayar zakat fitrahnya di TPJ Bapak, maka silahkan terima. Misalnya Bapak Ronald ini hanya berdua dengan istrinya, maka jumlah jiwanya 2. RT-nya silahkan di RT Bapak, tidak perlu melihat KTP-nya di mana, Pak. Silahkan isikan saja 2, RW-nya 3. Karena Bapak Ronald ini bukan asli warga Bapak, maka berilah kode ataupun untuk pembedanya dengan cara mengklik Muzaki luar daerah. Lalu simpan. Muzaki berhasil ditambah. Oke. Nah, telah terinput 3 kepala keluarga dan 1 muzaki luar yang diberi tanda seperti ini, Pak. Tanda checklist adalah muzaki luar daerah, tetapi melaksanakan membayar zakatnya di TPJ Bapak. Nah, nanti setelah seluruhnya itu akan terinput dan akan terakumulasi sesuai jumlah penduduk yang Bapak inputkan di awal. Nah, setelah muzaki, Pak, diinputkan seluruhnya, maka silakan Bapak masuk dalam dashboard mustahik, Pak. Nah, di mustahik ini ada 2 kategori, Pak. Fakir, miskin, dan sabilillah. Kenapa hanya 2 kategori ataupun 2 mustahik yang dicatat oleh Bajnas? Karena fakir miskin ini mencakup kepada asnaf yang lain, kecuali sabilillah dan amilin. Jadi mungkin saja orang fakir itu dalam keadaan masuk dalam kategori gorim, ataupun misalnya masuk ke dalam kategorinya si mu'alaf, itu hanya dikategorikan pada fakir miskin. Karena menurut kompilasi ataupun hukum Islam, menurut kompilasi Kementerian Agama di Indonesia secara kumulatif garis besar ada fakir dan miskin, walaupun mungkin dalam konteks fikih fakir miskin ini juga bisa termasuk dalam asnaf gorim ataupun yang lainnya. Silahkan Bapak yang pertama pilih
fakir miskin, Pak. Nah, dalam pengisian fakir miskin sama Pak seperti tadi, bisa secara tambah manual satu persatu ataupun import data. Contohnya kita akan ambil import data. Seperti tadi Pak, silahkan Bapak download dulu format file Excel-nya Pak. Nah, format file Excel seperti tadi Pak. Silahkan Bapak inputkan yang pertama nama mustahiknya siapa. Ini hanya kepala keluarga Pak. Usianya berapa, jenisnya apa, fakirkah atau miskinkah, dan jumlah jiwanya berapa. Nicknya mohon diisi Pak, dan pekerjaannya juga mohon diisi. Kenapa nick kita mohon diisikan? Karena nantinya data ini akan menjadi database di Bajnas Kabupaten, akan dilihat perkembangan si mustahik ini. Apakah misalnya tahun sekarang kategorinya fakir, mungkin saja tahun depan itu naik posisinya menjadi seorang muzaki, bukan hanya fakir, Pak, karena keadaan ekonominya. Ataupun yang tadinya muzaki, bisa saja tahun sekarang malahan turun jadi fakir ataupun miskin. Dan untuk jumlah jiwa ini wajib diisi, Pak, karena ini yang akan membedakan berapa besaran zakat yang akan diterima oleh si mustahik tersebut. Adapun misalnya di lapangan ditemukan, walaupun dia hanya seorang diri, tetapi menurut penilaian Bapak itu lebih berhak, bagiannya lebih besar. Karena misalnya dia seorang janda tua, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak ada yang menyantuni, dan dianggap oleh Bapak sebagai ketua KPZ itu lebih layak mendapat bagian besar, maka silahkan dilaksanakan sebagaimana kebiasaan. Tapi mohon maaf, secara aplikasi pelaporan, yang bagian paling besarnya adalah orang yang memiliki jumlah jiwa tanggungan paling banyak. Ini hanya soal laporan untuk pendistribusian secara misalnya keadilannya seperti itu Pak. Ini silakan Bapak seperti tadi isi dan nanti diekspor Pak, dan pilih pada file Excel-nya diimport. Nanti data-datanya akan terkumulatif langsung otomatis masuk. Dan sama di sini juga dalam pilihan fakir miskin, nanti yang akan jadi patokannya NIK, apabila NIK-nya sudah terdaftar, maka sistem akan menolaknya. Dan caranya silahkan Bapak, apabila terdapat data double, maka hapus salah satunya Pak. Nah, yang kedua caranya adalah dengan tambah manual Pak, seperti tadi. Nah, tambah kepala manual kita akan bikin untuk simulasinya saja Pak. Misalnya Ibu Kokom. Nah, Ibu Kokom ini jumlah jiwanya ada misalnya 3 orang. Ibu Kokom beserta 2 cucunya yang termasuk dalam satu kakak. Silahkan tambahkan di sana Pak. Usianya misalnya Ibu Kokom ini 60 tahun Pak. Asnafnya silahkan pilih Pak. Apakah dia masuk ke dalam kategori fakir atau miskin? Misalnya kita pilih fakir Pak. Pekerjaannya misalnya buruh Pak. Silahkan simpan. Data fakir berhasil disimpan. Kita untuk bikin dengan simulasi kedua, yaitu misalnya Bapak Juen. Nah, Bapak Juen ini jumlah jiwanya ada 10 orang, Pak. Karena keluarga besar. Dari mulai anak dan cucunya itu masih banyak, misalnya seperti itu, Pak. Usianya 75 tahun misalnya, Pak. Jenisnya kita pilih miskin, Pak. Pekerjaannya misalnya tani, Pak. Kita simpan. Berhasil disimpan. Nah, seperti itu Pak. Dan terus ditambahkan sampai seluruh data
mustahik dalam kategori fakir miskin itu terinput tanpa ada yang tertinggal. Dan apabila ada yang tertinggal, nanti di dalam kolom selanjutnya Bapak bisa silahkan ditambahkan kemudian, Pak. Nah, setelah fakir miskin selesai, maka Bapak silahkan beralih kepada kolom sabilillah, Pak. Nah, sabilillah ini sama dua cara pengerjaan. Bisa secara import data, kita ambil dulu, misalnya kita download filenya, kita buka. Nah, seperti ini Pak, silahkan isikan nama sabilillahnya Pak. Dan mohon sebagai pertimbangan Bapak dan sebagai permintaan dari kami maupun dari kabupaten, satu orang itu tidak boleh double ataupun misalnya triple asnaf Pak. Misalnya orang tersebut itu sebagai amilin, orang tersebut juga sebagai sabilillah, dan kita menganggap pantas bahwa orang tersebut juga masuk ke dalam kategori miskin misalnya Pak, sehingga orang tersebut mendapat 3 bagian dari pembagian zakatnya Pak. Nah, untuk ini, untuk di sistem aplikasi, mohon maaf Pak, kita meminta orang tersebut tidak menempati posisi double ataupun triple. Hanya satu orang dalam satu posisi. Tetapi kita masih memberikan penghargaan apabila di dusun Bapak terdapat misalnya kebijakan bahwa orang ini memang pantas. Ya, dia amilin karena dia punya tanggung jawab dan dia punya ilmu dalam hal zakat fitrah, maka dia diangkat sebagai amilin, dan juga dia sebagai sabilillah karena orang tersebut adalah yang berjuang di agama Allah, misalnya sebagai kedudukannya guru ngaji, dan juga dia dalam keadaan ekonominya miskin. Bapak ingin memberikan 3 bagian itu kepada orang tersebut, dan asal dengan kesepakatan bersama antara pengurus TPJ, maka silahkan lakukan, tetapi mohon maaf dalam aplikasi itu kami meminta tidak double, karena nanti ketika ada data double maka aplikasi ini juga akan sama Pak, mengensel ataupun tidak menerima data dari NIK tersebut. Nah, maka silahkan Bapak isikan usianya berapa, jenis kelaminnya apa, nomor NIK-nya juga sama. Nah, pekerjaannya mohon diisikan sebagai apa. Misalnya kita nanti dipilih Pak, di mana file Bapak disimpan, nanti langsung diimport Pak. Nah, selanjutnya, cara yang kedua sama seperti tadi, yaitu dengan tambah data manual satu per satu Pak. Maka misalnya kita tambah datanya ataupun seorang sabilillahnya, misalnya Ustadz Nasihin misalnya Pak, mohon maaf. Nah, Ustadz Nasihin, jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, usianya ini misalnya 60 tahun Pak, pekerjaannya sebagai guru ngaji misalnya Pak, maka silahkan simpan. Nah, Ustadz Nasihin masuk dalam kategori sabilillah Pak. Yang kedua, misalnya kita berikan simulasi Ustadzah Atikah. Nah, jenis kelaminnya perempuan, usianya misalnya ini 55 tahun, pekerjaannya tadi sama guru ngaji. Silakan simpan. Ataupun Bapak ingin memberikan penghargaan kepada seorang santri yang masih mau mengaji, maka Bapak silakan tambahkan. Misalnya namanya Solehudin, jenis kelaminnya laki-laki, usianya misalnya ini 17 tahun Pak, pekerjaannya
santri. Silahkan Pak, tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan. Oke. Terinput semua. Sampai seluruh data Sabilillah ini diinputkan oleh Bapak. Nah, setelah Bapak selesai menginputkan data Sabilillah, maka selanjutnya silahkan Bapak masuk ke dalam tombol transaksi. Nah, dan dalam tombol transaksi ini yang menjadi inti pelaporan Bapak nanti. Dan untuk segi perekapan ataupun pelaporan, silahkan Bapak bisa mengadakan ataupun menginputkan data sesuai tanggal Bapak melakukan pemungutan ataupun pengumpulan zakat fitrah, ataupun misalnya dikerjakan di kemudian hari, itu silahkan Pak. Selanjutnya, setelah Bapak selesai menginputkan data muzaki dari mulai fakir miskin dan sabilillah, langkah selanjutnya silakan Bapak pilih menu transaksi. Nah, menu transaksi ini adalah menu pengerjaan Bapak dan Ibu selaku operator di TPZ-nya masing-masing. Jadi, segala macam transaksi ataupun penerimaan dalam bentuk zakat fitrah, mau dalam bentuk uang ataupun beras, dilaksanakan atau dilakukan dalam bentuk penerimaan. Kita pilih dulu dalam menu penerimaan. Nah, dalam menu penerimaan ini, seperti biasa, silakan Bapak input satu persatu data muzaki dalam membayarkan zakat fitrahnya dengan cara pilih kolom tambah. Lalu Bapak di sini silahkan pilih nama muzaki yang membayarkan zakatnya. Misalnya kita pilih yang pertama itu Bapak Totong. Nah, Bapak Totong, sebagaimana tadi Bapak inputkan dalam data muzaki, jumlah jiwanya berjumlah 5 orang. Nah, untuk 5 orang ini, Bapak bisa memilih muzaki tersebut bayar di tempatkah atau di tempat lainnya. Ataupun dalam bentuk zakatnya, misalnya dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk uang. Ini akan tergenre otomatis sesuai dengan jumlah jiwa yang Bapak inputkan di folder ataupun di dalam pilihan muzaki. Nah, tapi di sini Bapak bisa memilih ataupun mengeditnya. Apabila misalnya Bapak Totong ini berjumlah jiwanya 5 orang, tetapi yang membayar zakat di tempat Bapak hanya 3 orang, maka silahkan Bapak edit jumlah ke UPZ-nya. Dengan catatan, Bapak harus memilihnya dengan cara menghapusnya secara manual, tidak menggunakan kursor yang ada di sini. Apabila nanti Bapak menggunakan kursor di sini, maka jumlahnya tidak akan terrefresh secara otomatis. Kita contohkan Pak, misalnya keluarga Bapak Totong ini membayar ke UPZ-nya hanya 3 orang dari jumlah 5 jiwanya. Kita rubah dengan angka 3. Nah, maka akan tergenre langsung yang lainnya 2 orang itu membayar di tempat lainnya. Bisa misalnya di tempat kerjanya, ataupun misalnya di pondok pesantren, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya Pak, pada bentuk zakatnya juga ini akan terisi otomatis langsung pada kolom beras. Tetapi misalnya di Bapak itu, Bapak Totong ini membayarnya dengan uang. Apabila melihat surat edaran, maka jatuh per orangnya itu kalau dengan uang sejumlah Rp37.500. Maka kalau misalnya 3 orang ini bayar dengan uang, maka Bapak dalam berasnya juga silahkan diedit Pak, dengan cara menghapusnya secara manual. Silahkan hapus Pak, kita rubah berasnya dengan 0. Maka semuanya akan langsung terubah ke dalam bentuk uang. 3 orang ini berjumlah Rp112.500. Nah, dan dalam infak Ramadan, karena jumlah jiwanya ini tergenre 5 orang otomatis, tetapi yang bayar di zakat ini, di UPZ kita hanya 3 orang, maka Bapak bisa mengedit secara manual seperti tadi. Namun ini
tidak otomatis terjumlah, karena kita tahu bersama bahwa infak itu hukumnya tidak wajib seperti zakat fitrah. Maka ini dipersilahkan. Bisa saja keluarga Bapak Totong ini dengan jumlah 3 orang memberikan sejumlah yang sama. Kita coba misalnya 3 orang. Nah, dengan jumlah 12.500 karena yang tadi terjumlah dari 5 orang. Misalnya hanya 3 orang, Pak. Berarti 2.500 kali 3. Jumlahnya adalah 7.500. Nah, selanjutnya kita simpan, Pak. Data penerima berhasil ditambahkan, lalu oke. Nah, di sini sudah terinput, Pak. Bapak Totong jumlah jiwanya 5 orang. Yang membayar dari ke UPJ kita 3 orang, yang kepada UPJ lainnya 2 orang, dan membayar dengan uang sejumlah 112.500 karena 37.500 dikali 3, dan infaknya untuk 3 orang berjumlah 7.500. Hal ini bisa saja variatif, Pak. Bisa misalnya Bapak Totong ini malah memberi 10.000, maka yang kita tulis ya silahkan 10.000-nya itu, Pak. Hal ini untuk membantu mendongkrak jumlah infak Ramadan yang terkumpul dan disalurkan penghimpunannya melalui UPJ di tempat masing-masing ataupun UPJ desa Bapak dan Ibu. Nah, apabila kita melihat, Pak, ini sudah langsung terakumulatif, Pak. Nah, uangnya 112.500 karena tadi keluarga Bapak Totong 3 orang membayar dengan uang. Fakir miskinnya sudah langsung terbagi, Pak, karena yang ada hanya baru uang. Sabilillahnya sudah, amilin sudah, ke desanya sudah, ke kecamatannya juga sudah terisi seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya aplikasi ini, Bapak tidak perlu lagi repot-repot menambahkan ataupun menjumlah secara manual. Lalu kita tambah lagi, Pak. Kita lakukan transaksi kedua. Kita pilih lagi muzaki, yang tertinggal hanya Bapak Mimin dan Bapak Ronald. Nah, kita misalnya pilih Ibu Mimin. Mohon maaf, Ibu Mimin. Jumlah jiwanya 2 orang. Ke UPJ 2 orang, ini dengan beras, Pak. Misalnya 5 kilogram. Karena 2,5 kilogram per orang untuk zakat fitrah. Adapun yang membayar ataupun melaksanakan penarikan zakat fitrah dengan 2,7 sebagaimana surat amanat dari MUI, itu silahkan diterima, tetapi dalam aplikasi yang akan terekam baru 2,5 kilogram. Karena dari kabupaten dan khususnya Bajnas Kabupaten Ciamis untuk merubah ataupun mengikuti instruksi 2,7 kg itu perlu adanya sosialisasi yang masif kepada beberapa tempat ataupun banyak tempat dan juga banyak waktu. Nah, di sini ini sudah sesuai, Pak. Jumlah berasnya 2 orang 5 kilo dan jumlah infaknya 2 juga. 2 untuk 2 orang ini Rp5.000. Tetapi misalnya Ibu Mimin ini ingin memberikan infak lebih, Pak, misalnya 10.000. Maka silakan Bapak tambahkan 10.000. Itu tidak apa-apa, Pak. Lalu simpan. Nah, data Ibu Mimin kedua ini sudah langsung terinput secara otomatis, Pak, di sini. Nah, selanjutnya kita lihat, Pak, ke bawah untuk data penerima dan alokasi penyalurannya juga sudah terisi, berasnya sudah masuk, uang sudah masuk, dan pembagian secara beras dan uangnya juga sudah masuk di sini, Pak. Nah, lalu, Pak, kita lakukan transaksi ketiga. Kita pilih lagi Bapak Musaki, yang tersisa adalah Bapak Ronald, karena dari tadi kita menginputkan muzakinya baru 3 orang, Pak.
Nah, jumlah Bapak Ronald ini 3 orang, Pak. Nah, Bapak Ronald ini misalnya, Pak, ingin memberikan zakatnya berupa uang. Kita rubah lagi berasnya dengan angka 0, Pak. Nah, otomatis akan langsung pindah kepada beras ataupun uang sebanyak 2 orang. 37.500 dikali 2 jadi 75.000. Tetapi misalnya Bapak ingin variatif, 1 orang ini dengan beras, 1 orang dengan uang misalnya dalam transaksinya, itu bisa dan boleh, Pak. Silahkan Bapak rubah ini ke dalam angka 1. Maka otomatis 1 orang dengan beras, 1 orang dengan uang. Nah, jumlah infaknya karena tadi kita menginput bahwa Bapak Ronald itu adalah muzaki luar, misalnya dia tidak mengetahui program infak, maka dia tidak memberikan infak, maka itu tidak apa-apa, Pak. Maka rubah saja di sininya jadi angka 0, Pak, dan di sininya jadi angka 0. Lalu kita simpan. Ditambah, oke. Nah, di sini akan terkumulatif, Pak, sehingga nantinya tidak akan timbul gejlok, Pak. Karena Bapak misalnya melaporkan jumlahnya sekian dan jumlahnya sekian. Nah, setelah Bapak selesai memberikan tambahan ataupun menginputkan data penerima, maka langkah selanjutnya Bapak silahkan masuk ke kolom beras, Pak. Nah, kolom beras ini adalah kunci untuk pendistribusian Bapak nanti. Kalau di aplikasi yang sebelumnya menggunakan Excel, kita menggunakan simbol ataupun rumusan B, PU, dan U. Beras, beras dan uang, dan U. Ini sama, Pak, seperti yang kemarin. Maka silakan dalam komplo penjualan beras, apabila Bapak akan menjual beras, maka silakan tambah, Pak. Nah, tambah. Lalu pengisiannya, silakan Bapak pilih sumber mana yang ingin dijual berasnya. Misalnya, Bapak ingin menjual beras bagian dari UPJ desa, sehingga nanti Bapak ke desanya itu memberikan bagian dari UPJ desa berupa uang, tidak berasnya. Jadi dalam artian beras itu habis di TPJ Bapak, maka silakan bagian desanya silakan Bapak jual dengan menambahkan penjualnya ataupun nama penjualnya. Misalnya di sini penjualnya misalnya Bapak Unen. Dia seorang bandar beras dan berani membeli harga beras. Nah, totalnya di sini sudah terbatas, Pak. Untuk stok bagian desa adalah 0,68 kg. Maka silakan Bapak isikan 0,68. Nah, apabila stok beras di sumber tidak mencukupi, ini karena dalam aplikasi itu ada pembulatan, Pak, sehingga Bapak tidak bisa menjual sebagaimana yang ada ataupun melaporkan transaksinya sebagai amanah yang tertulis ini karena adanya pembulatan. Maka Bapak silakan misalnya dibulatkan saja, Pak, 0,06,8. Berarti apabila naik 1, misalnya naik jadi 0,7 saja, Pak. 0,7. Ini sama, tidak? Berarti 0,5, Pak. Diterus aja dicoba, Pak, berapa? Nanti akan ada kesinkronan. Nah, apabila tidak timbul tulisan, berarti ini sudah bisa, Pak, Bapak melakukan penjualan beras. Maka di sini harganya, misalnya Bapak Unen ini berani menerima beras fitrah dengan harga 8.000 per kilonya, maka akan timbul total harga 4.000. Kenapa ini sedikit, Pak? Karena yang diinputkan muzakinya baru 3 orang. Maka simpan, Pak.
data berhasil ditambah. Nah, ini untuk UPJ desa berarti berasnya sudah dijual, Pak. Dan nanti Bapak dari TPJ setor ke desa itu berupa uang sebesar 4.000, seperti itu misalnya, Pak. Yang kedua kita tambah lagi, Pak. Karena dalam pembagian untuk Sabilillah dan Amilin dari TPJ itu harus memberikan pemberdayaan kepada UPJ desa dan kecamatan. Makanya misalnya tadi desa kembali uang, kita misalnya laporkan aja untuk kecamatan juga kita berikan berupa uang. Nah, maka uangnya total beras yang diberikan 0,45 kg. Kita tulis lagi sini, Pak, Bapak Unen sebagai penerima beras. Maka kita samakan, Pak, 0,4. Nah, dengan harganya misalnya tadi sama 8.000, Pak. Maka 3.200 ini yang harus Bapak setorkan kepada UPJ kecamatan. Nah, kita simpan. Nah, berhasil disimpan seperti ini, Pak. Lalu habis, Pak. Bisa jadi juga, Pak, misalnya Bapak menginginkan ketika bagian dari Amilin itu uang saja, jangan beras. Maka silakan Bapak pilih jual lagi dari sumber Amilin, Pak. Nah, misalnya Bapak tulis lagi yang menerimanya Bapak Unen. Nah, total kiloannya di sini 0,7, kita coba dengan 0,6, Pak. 0,6 mau masuk berarti 0,6 harganya Rp8.000, Pak. 4.800 itu sudah terjual. Jadi nanti Amilin menerima uangnya, Pak, bukan dengan berasnya karena berasnya telah dijual, Pak. Maka silahkan data berhasil disimpan. Nah, seperti itu, Pak, untuk pengerjaannya. Adapun di sini adalah penukaran beras dan penukaran uang itu dilakukan apabila Bapak ingin menukarkan bagian dari asnaf zakat dari berasnya kepada yang lainnya, Pak. Misalnya seperti ini, kita coba. Nah, pilih sumber, Pak. Silahkan pilih. Misalnya dari Sabilillah, Pak. Nah, Sabilillah ini totalnya punya 0,94. Ingin kita tukarkan dengan harga 15.000 misalnya seperti tadi. Kalau diuangkan, Pak, ada 15.000. Kita ingin berikan bagian Sabilillah ini kepada fakir miskin, Pak. Maka silahkan simpan. Sabilillah yang tadinya mendapat beras bisa nanti ditukarkan kepada bagiannya pada fakir miskin, Pak. Kita simpan. Nah, ada juga penukaran uang, Pak. Nah, penukaran uang ini apabila seperti tadi, Pak, dari misalnya uang yang diterima dari bagian Sabilillah, nah, ingin ditukarkan misalnya kepada Amilin saja, fakir miskin saja, Pak. Jadi dalam arti nanti dalam laporannya, si fakir miskin ini semuanya menerima beras dan uang, sedangkan Sabilillah hanya menerima beras seperti itu, Pak. Misalnya kita simpan seperti ini, Pak. Data berhasil disimpan. Nah, seperti ini, Pak. Nah, apabila Bapak telah menyelesaikan dalam folder beras dalam transaksi ini, maka Bapak silahkan melihat penyaluran fakir miskinnya, Pak. Nah, ini sebagai rekapan, Pak. Jadi Bapak tidak perlu mengerjakan folder ataupun isian penyaluran ke fakir miskin. Nah, ini sudah terekap, Pak. Yang tadi yang menjadi mustahik dalam fakir miskin itu ada 2 orang, jumlah jiwanya 10, maka berasnya 20 ini dengan ditambah dengan uang sekian. Dengan Ibu Kokom misalnya jumlahnya 3, berasnya sekian. Nah, ini sudah terekap, Pak. Nah, penjualan beras.
uang masuknya kosong dari penjualan untuk fakir miskin karena tidak ada transaksi penjualan beras di fakir miskin, Pak. Nah, penukaran berasnya masuk seperti ini, Pak. Penukaran beras masuk, uang keluar. Uangnya 125.000 dan berasnya sekian. Lalu Bapak lihat lagi dari Sabilillah, Pak. Nah, untuk Sabilillah seperti ini, Pak. Karena tadi uangnya ditukarkan kepada fakir miskin, jadi Sabilillah hanya menerima beras. Nah, maka bagiannya seperti ini, Pak. Ataupun nanti Bapak bisa digantikan. Sabilillah ingin uang, tidak ingin beras. Jadi beras misalnya untuk fakir miskin semua, maka di rumus tadi di beras silahkan dilakukan konversi ataupun penukaran, Pak. Nah, seperti ini laporannya. Bapak lihat lagi di bagian penyaluran amilinnya sama seperti tadi, Pak. Karena diamilin tadi menerima penukaran, maka berasnya dapat, uangnya juga dapat. Ini untuk ketua sekian, sekretaris sekian, bendahara sekian. Ini yang tercatat melalui aplikasi, Pak. Dan adapun misalnya di lingkungan amilin ini tidak mungkin itu beres ataupun bisa terlaksana dengan 3 orang. Misalnya dalam satu TPZ itu amilinnya sampai 10, Pak. Sedangkan yang di aplikasi hanya 3 orang, Pak. Maka jumlah kumulatif dari ini, Pak, uang 15.000 dengan beras 0,75 kg, silahkan Bapak bagikan kepada amilinnya sesuai dengan kebiasaan dan dengan persetujuan dari seluruh anggota TPZ-nya, Pak. Seperti itu. Nah, apabila telah selesai, maka silahkan Bapak selanjutnya masuk ke dalam kolom laporan, Pak. Nah, untuk laporan, Bapak bisa melihat dalam penghimpunan zakat fitrah seperti ini, Pak. Ini sudah langsung terinput otomatis. Dan nanti tugas Bapak selanjutnya, selain Bapak menyelesaikan laporan dari sistem web, maka Bapak wajib juga menyampaikan laporan secara tertulis kepada UPZ desanya masing-masing. Dan nanti UPZ desa akan mengirimkan laporan kepada UPZ kecamatan dan kecamatan akan mengirimkan laporannya kepada UPZ kabupaten. Nah, dengan cara Bapak tidak perlu membuat laporan tertulis. Bapak tinggal download berkas laporan. Setelah terdownload, silahkan Bapak buka. Nah, di sini Bapak tidak perlu lagi menginput ataupun membuat laporan karena seluruhnya telah terinput di sini, Pak. Nah, dari mulai nama ketua, kepala dusunnya ini sudah ada, dan yang wajib Bapak isi dan tanda tangani adalah dari mulai P1 sampai P7. Nah, ini P1 berita acaranya, P2 ini adalah rekapannya, daftar penerimaannya, Pak. P3-nya adalah berita acara penyaluran zakat fitrah kepada fakir miskin, Pak. Ini jangan lupa ditandatangani ya, Pak. Balik oleh ketua, sekretaris, kepala dusunnya ditandatangan, dan juga oleh si fakir miskinnya ini ditandatangan, Pak, sebagai tanda bukti penerimaan. P4-nya ini ada berita acara untuk Sabilillah dan Ibnu Sabil. Nah, silahkan ditandatangan. P5-nya itu adalah berita acara zakat fitrah untuk hak amilin. Silahkan ditandatangan. Dan jangan lupa amilinnya juga tanda tangan yang 3 orang, Pak. Selanjutnya di P6 ini ada pembagian zakat fitrahnya berupa tabel seperti ini, Pak. Nah, seperti ini.
Jadi nanti Bapak silahkan untuk melihat yang mana yang harus dihabiskan di tingkat TPJ ataupun pengumpul dan yang mana yang harus distorkan kepada UPJ kecamatan dan desa, maka Bapak silahkan lihat di P6 di kolom desa yang seperti ini Pak. 0,15 kg ditambah dengan uang 14.000 untuk sabilillah amilinnya 0,3 kilo ditambah dengan uang 2.000 dan beras disabilillah 0,4 kg ditambah dengan uang untuk amilinnya 0,1 dan uangnya sekian. Nah, itu yang harus Bapak berikan ataupun setorkan kepada UPJ desa dan UPJ kecamatan. Nah, dan untuk P7 ini adalah seluruh rekapannya, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Bapak bisa melihat berapa persentase dari penduduk Bapak yang masuk yang melaksanakan zakat di TPJ Bapak dan berapa persentase yang melaksanakan zakat di luar TPJ Bapak. Ini seperti ini Pak tabelnya. Silahkan Bapak tanda tangan dan silahkan Bapak setelah ditanda tangan setorkan bukti fisik kepada UPJ desa dan nanti UPJ desa akan mengirimkan kepada UPJ kecamatan dan kecamatan akan mengirimkan kepada Bajnas Kabupaten. Dan untuk melihat rekap infak yang mana yang harus dihabiskan di Bapak dalam pemberdayaan infaknya, di UPJ desanya ada yang harus ke kecamatan sekian dan yang harus ke kabupaten sekian. Itu silahkan Bapak setorkan ke UPJ desa masing-masing. Itu mungkin Pak sekilas tentang aplikasi pelaporan zakat fitrah melalui aplikasi Siapjis Bajnas Kabupaten Ciamis tahun 2025. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam menyampaikan tutorial ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.